Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bikin kue tok atau kueku. Nah, ini salah satu favorit aku, kue tradisional asal Tiongkok, terbuat dari tepung ketan dan biasa diisi dengan kacang hijau. Terus dibentuk berbagai macam lucu-lucu seperti buah, sayur-sayuran, dan ada juga yang bentuknya khas pakai cetakan kue tok. Nah, jadi hari ini aku mau bikin yang bentuk buah-buahan ya teman-teman. Nah, ini tuh resepnya insya Allah anti gagal. Bahan-bahannya juga ekonomis, mudah didapat. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, untuk bahan-bahannya ini kalau bisa kalian catat ya, karena kali ini bahannya lumayan banyak. Untuk isiannya di sini ada 250 gram kacang hijau kupas seperti ini ya teman-teman. Nah, aku sengaja beli yang sudah kupasan supaya nggak repot. Nah, ini nanti kacang hijaunya direndam kurang lebih sekitar 5 jaman. Terus ada 175 gram gula pasir dan 1 saset santan instan yang aku campur dengan 50 ml air. Jadi diaduk seperti ini ya teman-teman. Terus pakai garam sedikit supaya agak gurih. Kemudian bahan selanjutnya, untuk bahan kulitnya ada 400 ml santan sedang. Ini boleh kalian ganti sama santan instan. Ada 1 bungkus tepung ketan atau 500 gram. Terus ada 125 gram gula, 200 gram kentang yang aku sudah kupas dan aku cuci bersih, ada vanili dan pewarna sesuai selera. Nah, kacang hijau kupasnya ini sebelumnya sudah aku rendam minimal 5 jaman atau semalaman. Nah, jadi aku ini sudah ready yang direndam ya teman-teman. Nah, ini tinggal dicuci bersih kemudian ditiriskan seperti ini. Nah, kemudian supaya gampang nanti di blendernya, ini aku rebus dulu dengan 1 liter air. Nah, kacang hijaunya tadi sampai empuk ya teman-teman, kurang lebih sekitar 30 menitan. Nah, ini setelah dimasak kurang lebih sekitar 30 menitan. Nah, kacang hijaunya sudah empuk. Ini tinggal ditiriskan dan dibuang airnya. Kemudian langsung di blender ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian nggak punya blender, boleh ditumbuk sama tumbukan atau diulek ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan larutan santan instannya. Nah, ini di blender sampai benar-benar halus. Nah, ini aku blender 2 kali ya. Ini supaya biji-biji kacang hijaunya benar-benar halus ya teman-teman. Nah, kemudian setelah halus, ini kita pindahkan ke panci karena ini mau dimasak ya teman-teman. Nah, ini supaya agak gurih, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan gula 175 gram ya teman-teman. Nah, ini dimasak sampai kacang hijaunya ini mengental. Nah, kemudian setelah isian ini menggumpal dan mengental, tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter ya supaya wangi. Nah, aduk lagi sampai teksturnya menggumpal dan mengental seperti ini ya teman-teman. Nah, ini isian kacang hijaunya sudah selesai. Nah, ini tinggal dibentuk aja. Nah, ini aku nggak pakai sarung tangan ya teman-teman, karena tangan aku sudah aku cuci bersih. Kemudian aku takar jadi setengah sendok makan isiannya seperti ini ya teman-teman. Terus aku bulat-bulatkan. Nah, isiannya sudah selesai dibentuk. Ini lanjut kita bikin adonan kulitnya. Ada 200 gram kentang. Ini aku kukus dulu sampai empuk, kurang lebih sekitar 20 menitan. Nah, setelah empuk langsung dilumatkan atau dihancurkan dengan garpu seperti ini. Kemudian 1 bungkus tepung ketan, aku pakai merek ini aja ya teman-teman. Nah, kurang lebih sekitar 500 gram. Tambahkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti yang bubuk. Nah, kemudian masukkan santannya 400 ml, santan sedang ya teman-teman, secara bertahap sambil diulen. Nah, ini aku ngulennya pakai tangan langsung ya, ini supaya gampang. Ini tangan aku juga sudah aku cuci bersih, karena kalau pakai sarung tangan agak ribet ya teman-teman. Nah, sambil diulen, sambil dimasukin santannya tadi ya teman-teman. Nah, setelah santannya masuk semua, kemudian masukkan juga kentang yang sudah ditumbuk tadi. Terus diulen lagi sampai tercampur rata. Nah, ini kalau adonannya terlalu kering, boleh ditambahkan air secukupnya teman-teman.
Nah, ini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih sekitar 50 ml aja. Nah, ini diuleni lagi sampai bisa dibentuk. Nah, sampai tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, sampai bisa dibentuk seperti ini. Nah, karena di sini aku mau buat 5 bentuk buah, jadi di sini adonannya aku bagi 5 sama rata, kurang lebih aku timbangnya 200 sampai 220 ya teman-teman. Nah, disesuaikan aja dengan total adonannya. Jadi di sini aku timbang kurang lebih sekitar 200 gram lebih ya. Nah, jangan lupa sisakan adonannya sedikit untuk bagian batang dan bagian daun-daunan. Nah, setelah dibagi-bagi, aku beri pewarna adonannya ya teman-teman. Di sini aku pakai warna kuning untuk jeruk, pakai warna hijau untuk mangga, pakai warna pink untuk stroberi, pakai warna ungu untuk manggis, dan pakai warna orange untuk buah labu. Nah, ini tiap adonan diberi pewarna 3 sampai 4 tetes, kemudian dicampur rata seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk adonan bagian daun, aku beri pewarna hijau, terus aku campurkan 2 tetes pewarna coklat. Ini supaya warna hijaunya itu agak tua ya teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian diulen lagi sampai pewarnanya ini rata. Dan sama juga untuk bagian batang, di sini aku beri pewarna coklat begini ya teman-teman. Terus diulen lagi sampai rata. Nah, ini adonannya sudah diberi pewarna semua, kemudian tinggal aku bagi-bagi aja deh. Nah, supaya sama rata, di sini aku timbang ya teman-teman. Jadi tiap buah itu adonannya aku kasih 20 gram seperti ini. Jadi tiap warna aku timbang 20 gram ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya sudah semuanya ditimbang. Tinggal kita bentuk aja deh. Nah, ini bagian paling serunya. Aku suka bagian ini ngebentuk buah-buahan. Nah, pertama-tama di sini aku mau bentuk stroberi dulu. Jadi adonannya aku pipihkan. Oh ya, ini kalau adonannya agak kering, boleh kalian oleskan sedikit air ya teman-teman. Kemudian beri isian, terus aku bentuk seperti bentuk stroberi begini ya teman-teman. Nah, jadi ini aku bulatkan dulu, terus aku bentuknya agak oval. Jadi ini maaf ya teman-teman kalau bentuknya nggak terlalu rapi. Pokoknya kalian bentuk sesuai kreasi kalian. Atau biasanya kalau yang nggak mau repot, pakai cetakan kue tok juga bisa ya teman-teman. Nah, setelah bentuknya oval, kemudian aku tusuk-tusuk pakai garpu, karena biasanya stroberi itu ada lubang-lubangnya ya teman-teman di permukaannya, seperti ini. Nah, kemudian aku taruh di alas daun pisang supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, begini. Lanjut yang kedua, aku mau bikin bentuk mangga. Masih sama, kalau adonannya agak kering, boleh kalian kasih air sedikit ya teman-teman di permukaannya seperti ini. Kemudian diisi dengan isian kacang hijau dan dibentuk bentuk mangga seperti ini. Jadi untuk awalnya aku bulatkan dulu, terus aku bentuk agak oval begini ya teman-teman. Nah, jadi ini bagian ini seru banget ya teman-teman. Nah, jadi ini teksturnya seperti kayak lilin permainan yang biasa dimainin sama anak-anak ya teman-teman. Jadi ini lucu banget. Nah, jadi kalau ada bocil di rumah boleh deh bikin barengan. Kue bentuk buah-buahan seperti ini pasti seru. Nah, jadi sini aku lanjut membentuk untuk buah manggis, buah jeruk, dan buah labu lainnya. Kalian bisa ikutin aja videoku ini.
Nah, kemudian untuk mempercantik di sini buah manggisnya aku kasih kelopak begini ya teman-teman, dengan yang adonan warna coklat. Terus aku tempel-tempel begini. Pokoknya kalian kreasikan aja sesuai bisanya kalian ya. Terus jangan lupa juga dikasih batang. Untuk menempelkan batangnya jangan lupa dicelup dulu dengan air ya supaya lengket. Seperti ini ya teman-teman. Terus untuk buah stroberinya aku beri kelopak seperti ini ya teman-teman. Jadi ini maaf banget kalau bentuknya kurang rapi karena aku bikin sebisaku aja. Terus untuk buah mangga aku kasih daun seperti ini ya teman-teman. Terus buah jeruknya jangan lupa juga dikasih batang seperti ini, dicelupkan dulu di air supaya lengket. Nah begini ya teman-teman. Labunya juga sama, aku kasih batang seperti ini. Nah ini dia adonannya sudah selesai semua dibentuk. Wah, ini lumayan menyita waktu ya teman-teman. Aku kelar kurang lebih sekitar 3 jaman. Nah, ini tinggal kita kukus aja deh. Jangan lupa panaskan dulu kukusan. Nah, setelah panas langsung masukkan kue-kue yang sudah dibentuk tadi. Nah, ini kukusnya sebentar aja, kurang lebih sekitar 15 menit. Tapi ingat ya teman-teman, tiap 3 menit kukusan ini harus dibuka sebentar aja, kemudian ditutup lagi. Nah, jadi kukus lagi 3 menit. Setelah 3 menit buka tutupnya sebentar, kemudian ditutup lagi. Nah ini sampai kurang lebih 5 kali ya teman-teman. Jadi totalnya dikukus 15 menit. Nah gunanya dibuka tutup seperti ini agar kuenya itu tidak mengembang. Jadi pas matang nanti tidak kopong atau melenyot. Nah setelah kuenya matang, ini boleh diolesin sama minyak supaya bentuknya cantik dan glowing ya. Nah udah deh, udah siap untuk disajikan. Ini dia kue tok atau kueku yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah gimana teman-teman, bikinnya gampang kan? Bahan-bahannya itu ekonomis, insya Allah ini anti gagal. Asal kalian telaten aja ngebentuk satu-satu buah-buahannya ini. Terus ini satu resepku hasilnya banyak banget, jadi 55 buah kue tok. Bahkan ada bonusnya 2 ini dari adonan batangnya, kelebihan ya teman-teman. Aku bentuk kentang mungkin ya, bentuknya aneh. Nah ini untuk makan sendiri. Ini aku akan coba ya. Ini kalian bisa lihat isiannya itu lembut, empuk banget. Itu enak banget. Rasanya itu mirip onde-onde tapi versi dikukus. Bahkan ini lebih gurih menurut aku. Kemudian ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan karena bentuk-bentuknya itu cantik dan menarik. Nah jadi gimana teman-teman, minat gak bikin sendiri? Ini tuh bisa untuk sajian acara keluarga, snack box, dan lain-lain. Nah sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.